Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung murai batu. Merdeka, merdeka, merdeka. HUT RI yang ke-79. Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini kita semakin jaya di udara. Anjir bahasana. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung murai batu, dan di sini yang akan saya bahas adalah apa saja sih pantangan saat kita mengenalkan IF. Nah, seperti itu karena pada saat mengenalkan IF ya, kita itu ada beberapa step, ada juga beberapa cara, ada juga beberapa tips dan beberapa pantangan juga yang harus dilakukan sama kita. Aduh, ini bari rem kieu rarai mohon ieu terus amang tadi saya habis main dari Neglasari, dikarenakan di sana itu ramai sekali ya untuk acara. Setelah saya dari Lapang Jaya Bakti, Kecamatan Cisompet, saya beralih langsung ke Lapang Neglasari. Indah nian. Besok saya itu harus diedit dulu. Sekarang saya tidak ada waktu untuk mengedit dikarenakan ini waktunya mepet banget tuh, udah jam 3 sedangkan saya upload jam 4, dan ini saya juga harus ke lapangan bola Desa Jatisari dikarenakan di sana juga ada turnamen ya. Balik calik ya ngajelaskeun napina aku bari ngadeg ya kan teu sopan. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan karena kemarin ada yang masuk ya lewat WA, katanya Teteh Nong cenah tolong atuh cenah ngabahaskeun ye, cenah bae teu dibalas oge na WA nama. Tapi tolong bahas apa saja sih pantangan yang harus dilakukan saat kita mengenalkan IF. Anjir, kuku aing tinggal kamari geus ngajian aksara HUT RI yang ke-79 itu loh. Kita sebagai anak bangsa harus bangga. 78 tahun ya orang merdeka. Anjir bahasanya sih no. Oke, jadi apa saja sih pantangan yang tidak boleh dilakukan saat kita mengenalkan extra fooding? Yang pertama, kita tidak boleh memasteri burung murai. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita tidak boleh memancing-mancing dengan suara-suara burung yang sejenis suara burung murai. Di master saja tidak boleh, apalagi dipancing-pancing dengan suara idola ya, pemancing emosi, pemancing supaya murai bisu langsung nyangut. Itu tidak boleh ya, jangan dulu dilakukan selama treatment ini kita jalankan. Yang ketiga, kita tidak boleh terlalu sering mengembunnya. Yang keempat, kita juga tidak boleh terlalu sering menjemurnya. Dan yang kelima, tidak boleh ditaruh di tempat-tempat yang bising. Tidak boleh ditaruh di tempat ibu-ibu yang sedang ngagosip alias ngagibah seperti si Enong yang pagaweannya unggal usik itu ngagibah. Aya jelema ngaliwat diomongkeun, aya jelema seuri diomongkeun, aya jelema halisna gede sabelah diomongkeun. Mamah curhat dong, tidak ada salahnya. Dan juga bagaimana dong kalau segala tidak boleh? Apa yang harus kita lakukan saat kita mengenalkan IF? Dan kenapa kita tidak boleh melakukan pantangan-pantangan tersebut? Karena setiap tindakan harus ada alasan dong, Nong. Alasannya harus tepat dan sesuai dengan realita. Nah, seperti itu. Yang pertama, pantangan yang tidak boleh dilakukan adalah memaster. Karena apa? Karena burung itu kita heningkan, kita sunyikan, kita istirahatkan, kita puasakan, atau dalam bahasa fenomenalnya kita tapakkan burung tersebut. Agar apa? Agar dia itu tenang, agar dia itu tidak stres, agar dia itu meriset dan merefresh ulang segala susunan dan jaringan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu gunanya untuk tidak boleh dimaster. Karena apa? Burung yang sedang dinolkan IF-nya itu adalah burung-burung yang terindikasi dia itu terganggu di sistem metabolismenya, terganggu di sistem pencernaannya, dia juga terganggu di hormonnya, jadi naik turun, emosi dan birahinya itu susah naik, susah turun. Nah, seperti itu. Itu biasanya burung-burung yang terindikasi seperti itu, dikasih settingan rendah dia itu
malah ngungkluk kadudungkuk seperti tunggul. Aya ngajentul, ada rupanya, ada warnanya, tapi dia tidak bersuara. Dikasih settingan tinggi lah, dia itu malah bulat badannya, bunyi kagak. Enak gak? Dia malah ngembangin ngeluarin bulu-bulunya sampai ke bulu terhalus, itu bulu kapas dikeluar-luarkan, bulu terdalam dikeluarin. Indah gak nong? Sama sekali indah, itu kan orat. Yang kedua, kenapa burung tidak boleh dipancing? Sedangkan kita tidak akan tahu burung itu sudah keluar birahinya, burung itu sudah keluar emosinya, burung itu sudah pulih mentalnya. Karena apa? Karena dia sedang diistirahatkan, sayang. Jadi tidak boleh dipancing. Nanti juga setelah 1 minggu dia itu akan mengeluarkan materi, dia juga akan memuntahkan materi. Setelah 1 minggu biasanya ada ngeretek-ngeretek kasar, ngeriwik-ngeriwik halus, itu berarti burung sudah terindikasi dia itu sehat. Apalagi kalau melihat tatapan matanya yang tajam, bulunya yang semakin singset, ramping, bodinya semakin kecil tapi padat, singset, rapat. Anjir, pokoknya idola semua kicau mania, pokoknya bulunya teh bening, glowing. Nah, seperti itu. Itu biasanya yang akan terjadi. Karena apa? Karena kalau burung yang bagus itu setelah 5 menit dikasih IF atau setelah 10 menit dikasih IF, burung itu akan mau gacor. Burung itu akan merubah si bahan makanan, si extra fooding menjadi gacoran. Sedangkan burung yang terganggu di sistem metabolismenya, burung yang terganggu di sistem pencernaannya, meskipun dia sudah sapopoe moke, dia sudah seharian di setting, itu burung tidak akan ada gejala-gejala ngeriwik-ngeriwik atau dia itu tidak akan gacor. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau burung kita itu terganggu di sistem pencernaannya ataupun di sistem metabolismenya. Dia itu hanya akan wahuyudut dan lemak akan semakin menumpuk. Alhasil, burung kita itu bukannya ramping, singset, padat, rapat, melainkan bulat, juga bala-baliter. Nah, seperti itu. Itu biasanya yang terganggu di sistem pencernaannya. Makanya jangan dipancing-pancing emosinya. Nanti dia memang akan nyaut. Tapi itu treatment belum sepenuhnya selesai. Nanti akan ada efek sampingnya. Akan ada efek sampingnya ketika kita melakukan treatment, tapi treatment itu belum selesai. Sudah kita ubang-abing itu untuk burung baru 2 hari, baru 3 hari udah dipancing-pancing, itu jangan. Yang ketiga, burung itu tidak boleh terlalu sering diembunkan. Pengembunan cukup 1 minggu 2 kali. Karena apa? Karena dia itu kan waktu pengembunan kadang dia itu mendengarkan burung-burung, suara kicauan-kicauan, meskipun itu bukan burung sejenis, meskipun itu burung gereja ya, gereja tarung kan banyak sekali di sini itu. Jadi dia itu tidak merasa hening. Tapi kita perlu mengembunkannya selama 1 minggu 2 kali. Untuk apa? Supaya dia juga menghirup udara segar. Jangan setiap hari, jangan. Yang ketiga, tidak boleh terlalu dijemur. Karena apa? Karena pas waktu dijemur dia itu si tubuhnya itu jadi kepanasan. Sedangkan di sekarang kita itu sedang merefresh dia ya. Dan juga penjemuran wajib diberikan 1 minggu 2 kali saja untuk supaya dia itu badannya itu ya jadi kejemur, jadi dia itu tetap mendapatkan vitamin dari sinar matahari juga. Yang tidak boleh itu tidak boleh terlalu sering, karena di sini yang kita berikan itu hanya fur dan air minum saja. Furnya juga fur yang low protein atau biasa kita menyebutnya dengan protein rendah. Nah, seperti apa nong contohnya? Protein rendah itu semisal top song itu. Nah, untuk extra fooding yang lainnya tidak boleh diberikan ya teman-teman. Dan dia itu harus diisolasikan, dia itu harus dimandirikan, dia itu harus disunyikan. Supaya apa? Supaya dia itu merasakan ketenangan, karena dia sedang merefresh, dia sedang mereset ulang. Nah, jadi dia itu tidak boleh, kalau di bahasa manusianya itu dia itu tidak boleh belajar, dia itu tidak boleh stres, dia itu tidak boleh terlalu melihat lalu lalang, dia itu tidak boleh terlalu suhunya itu harus stabil.
Makanya kalau untuk yang ada waktu, biasanya saya itu pas menolkan IF ya. Sebenarnya di nolkan extra fooding itu bukan hal baru. Sebenarnya itu memang sudah ada di dunia persilatan. Cuma kadang itu disembunyikan oleh beberapa pihak karena burung yang mencet bunyi, burung yang susah banget diatur, itu burung yang susah naik birahinya, burung yang susah naik emosinya, burung yang susah naik mentalnya. Itu rahasianya, kunci suksesnya ada di pengenalan IF atau nol settingan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya mah rahasia dari segala rahasia. Tapi berhubung sekarang lagi familiar, lagi booming, tidak ada salahnya no. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dimanfaatkan. Karena kalau ilmu itu cuma ada di si enong, kemudian ku si enong tadi nggak dikasih tahu sama orang lain, itu sama saja kalau saya meninggal itu ilmu akan menyiksa pada diri saya, kata Abah begitu. Nah, jadi yang harus dilakukan itu pada saat burung dinolkan extra foodingnya adalah mengisolasikan dia, memandirikan dia. Sudah saja settingan seperti settingan mau dimabungkan. Makanya kalau terlalu lama, sampai ke 3 minggu, sampai ke 1 bulan, treatment seperti itu dilakukan, percaya atau enggak, burung akan mabung. Nah, makanya cuma 1 minggu, karena rawatannya ya memang rawatan seperti kita memabungkan. Untuk mandi 1 minggu 2 kali, untuk jemur paling 1 minggu 2 kali 15 menit, untuk pengembunan 1 minggu 2 kali paling 30 menit saja. Nah, seperti itu. Alah, adat ya. Oke, segitu dulu konten dari channel Logo untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat euy.